Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى آخر الأنام. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia bisa bersama kita semua ada di majelis ini. Majelis yang luar biasa, alhamdulillah. Semangatnya tinggi walaupun kita dari tempat-tempat yang jauh, tapi hadir ke masjid ini untuk kajian. Semoga saja pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak ceramah lepas, tetapi kita akan membaca kitab. Oleh sebab itu, bagi antum, siapkan buku catatannya, ya, atau siapkan kitabnya. Kitab yang kita baca malam ini atau yang kita ikhtisar, kita ambil intisarinya, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Fawaz Ahmad Zamroli. Judulnya adalah Kaifa Natadabbarul Quran. Kenapa kita harus mentadabburi Al-Quran? Kan begitu. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kita paham bahwa hidayah yang diturunkan oleh Allah untuk kita umat Islam, yang terpenting dari semua hidayah yang ada adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Al-Quran menjelaskan bahwasanya dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dia petunjuk universal, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Pada ayat yang lain dikemukakan juga Al-Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dua ayat ini tidak kontradiktif, tapi menjelaskan masing-masing pada konteksnya. Konteks hudal linnas, Al-Quran itu pada hakikatnya petunjuk bagi semua umat manusia. Sebagaimana Nabi kita diutus rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam ini. Begitu juga Al-Quran itu. Ketika Nabi diutus untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, maka tentu ada pedoman yang dibawanya. Pedoman yang dibawanya. Agar dia menjadi rahmat. Yang diajarkannya menjadi rahmat. Dan orang yang mengikutinya mendapat rahmat. Apa pedoman yang dibawanya? Yaitu Al-Quranul Karim. Ketika manusia menerima Al-Quran itu, maka mereka akan hidup bahagia. Dan itulah yang Allah katakan sebagai hudal lil muttaqin. Yang mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah baginya, petunjuk baginya, itu adalah orang-orang yang bertakwa. Takwa itu adalah level atau stratifikasi di dalam Islam yang paling tinggi. Sehingga ketika manusia bisa mencapai level itu, maka sesungguhnya dialah orang yang paling mulia. Karena itu level yang tertinggi. Dan di dalam Al-Quran kata takwa cukup banyak Allah jelaskan. Menegasikan tentang karakter orang-orang yang bertakwa itu. Allah katakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu stratifikasi yang paling tinggi.
Lalu Allah jelaskan apa karakter orang yang bertakwa. Allah jelaskan pada surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan seterusnya Allah jelaskan tentang karakter orang-orang yang bertakwa itu. Di dalam surah Ali Imran Allah jelaskan juga karakter orang yang bertakwa. Apa karakternya? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan. Dan di antara karakter orang bertakwa itu amanu. Lalu Allah jelaskan pula apa itu iman di dalam Al-Qur'an. Allah kemukakan karakter orang yang beriman. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasul. Ya. Allah jelaskan karakter orang yang beriman. Bagaimana orang yang berzakat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dijelaskan oleh Allah. Jadi ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, titik awalnya itu adalah Al-Qur'an sebagai hidayah. Al-Qur'an sebagai hidayah untuk semesta alam ini. Hudal linnas, hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi manusia dan petunjuk bagi ketika mereka menjadikan Al-Qur'an sebagai hidayah pada dirinya, petunjuk untuk dirinya, maka Al-Quran itu adalah menjadikan dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Oleh sebab itulah ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bagi kita alasan. Karena Al-Quran itu adalah hidayah bagi manusia, hidayah bagi orang yang bertakwa, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Nggak ada. Nggak ada ruang logika kita yang disinari, yang dicahayai oleh keimanan untuk mengatakan kita tidak butuh mempelajari Al-Quran. Nggak akan mungkin itu muncul. Kenapa? Sekali lagi, karena Al-Quran itulah hidayah. Ketika manusia tidak menjadikan Al-Quran sebagai hidayah pada dirinya, tidak menjadikan itu sebagai hidayah pada dirinya, apa yang terjadi pada dirinya? Seperti ruangan ini, kita matikan lampu, gelap gulita. Nggak tahu kita, nggak ada yang bisa kita lihat. Ya. Berjalan ke kiri, kena tembok, lalu kita berlari ke kanan, kena jendela, berlari kita ke belakang, kena apa namanya? Hanya namanya apa pun namanya, terus ini. Iya kan? Dinding kan begitu. Seperti itulah orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai hidayah pada dirinya. Tak tahu dia arahnya. Tak tahu dia harus kemana. Jadi gelap dalam hidup itu. Oleh sebab itulah banyak para ulama yang mempelajari ilmu-ilmu tertentu, dalam tanda petik, dan dia tidak konsen untuk mempelajari Al-Quran, tafsir Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Akhir kehidupannya mereka menyesali. Mereka bertumpuk dalam satu ilmu, cabang ilmu. Mereka menguasai, mahir dalam lughah dan seterusnya, kan begitu? Tapi dia tidak bermuamalah dengan Al-Quran. Dia tidak belajar lebih dalam tentang Al-Quran sebagai hidayah. Akhirnya mereka menyesal. Karena memang inilah kunci semua ilmu itu. Inilah sumber semua ilmu di dalam Islam. Ya. Sumber kehidupan duniawi kita dan ukhrawi kita untuk menunjukkan mana arah yang benar dan yang salah, kan begitu? Itu Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita nggak tahu apa yang harus kita jadikan sebagai pedoman standar hidup ini, nggak ada. Oleh sebab itulah maka ketika manusia fokus pada kajian-kajian yang lain dan tidak mengambil
ruang dan waktu untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari membacanya, tahsinnya, tajwidnya, kan begitu, tidak mempelajari tafsirnya, tidak mempelajari tadabburnya, akhirnya apa ya? Mereka mungkin mengetahui satu disiplin ilmu, tapi disiplin itu selalu goyah. Kenapa? Karena mereka tidak tahu sumbernya dari mana. Dan Al-Quranul Karim itu adalah seperti permata. Ketika kita melihat permata disinari oleh lampu misalnya, kan gitu, kita akan melihat cahaya itu. Ada cahaya pada sudut ini, cahaya pada sudut ini, cahaya kilau. Setiap legak-leguknya permata itu memantulkan cahaya. Dan begitulah orang yang mempelajari Al-Quran. Hari ini dia baca surah Al-Fatihah. Iya kan? Dia baca surah Al-Fatihah. Ketika dia baca surah Al-Fatihah, dia temukan di situ tafsirnya. Dia mendapatkan di situ sebuah mutiara tatkala mempelajari tafsir surah Al-Fatihah. Lalu beberapa hari berikutnya dia baca lagi itu. Seorang yang ahli dalam membaca Al-Quran, menafsirkannya, tahu dia kaidah-kaidah, dia baca Al-Quran, dia temukan lagi ada informasi yang baru, padahal ayat yang dibacanya sama, surah Al-Fatihah. Mungkin pada waktu itu dia fokus pada tentang tahmid, alhamdulillah, kan begitu. Pada kali yang lain dia fokus tentang Rabbil Alamin, maka dia temukan di situ. Kalau yang pertama dia temukan tentang tauhid uluhiyah, kan begitu kan? Pada Rabbul Alamin dia temukan tauhid, rupanya di sini mengandung tauhid rububiyah, penjelasan tentang tauhid rububiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, dia temukan di situ asma wa sifat. Dia temukan, dia baca lagi Al-Quran. Dia menjumpai di sana ada doa. Dia jumpai di sana bahwasanya dia harus mentauhidkan Allah di dalam apa? Di dalam ubudiyah itu. Iyyaka na'budu. Kemudian ditemukan lagi kepada zat yang ahad itu, yang esa itu. Hanya kepada itulah dia harus memohon dan minta pertolongan. Wa iyyaka nasta'in, ditemukan. Oleh sebab itulah maka orang tidak jenuh membaca Al-Quran. Kenapa? Ketika dia paham maknanya, selalu saja dia menemukan mutiara di dalam Al-Quran itu tatkala dia membaca. Khatam kita baca Quran pada bulan ini, kan begitu kan? Kita baca lagi, temukan lagi makna yang lain. Gak ada bosan-bosannya membaca Al-Quran itu. Gak ada bosan-bosannya. Oleh sebab itulah ikhwah rahmati Allah SWT, sekali lagi memang kalau di dalam satu komunitas itu mereka mempelajari fikih, ya kan, bahkan kerennya lagi belajar usul fikih, ya Pak ya, belajar usul fikih, belajar tazkiyatun nafs, nggak ada salahnya tuh, nggak ada salahnya. Tapi ketika mereka mengabaikan tentang tadabburul Quran, ya, tadabburul Quran, mereka mengabaikan sesuatu yang sangat penting untuk melengkapi fikih itu, untuk melengkapi tazkiyatun nufus itu, dan juga termasuk usul fikih itu. Karena tatkala kita mempelajari Al-Quran, butuh usul fikih untuk mengambil istimbab dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah sekali lagi maka mentadabburi Al-Quran menjadi sesuatu yang urgen bagi kita semua, penting bagi kita semua. Apa sebenarnya tadabbur itu? Iya kan? Apa sebenarnya tadabbur? Kan tentu kita bertanya begitu kan? Ini tadabbur, apa Pak tadabbur, kan begitu ya? Apa tadabbur, kan begitu? Apa bedanya dengan tafsir? Apa bedanya dengan qiraah? Iya kan? Kan perlu kita dudukkan masalah itu. Perlu tidak? Iya. Kenapa? Karena bisa kita memahami, oh saya hanya pada level qiraah saja. Oh, saya rupanya bermuamalah dengan Al-Quran itu hanya pada level menafsirkan saja. Iya. Tapi baru tahu kita, oh rupanya ada tingkatan yang lain rupanya. Di dalam memahami Al-Quran itu. Tidak saja kita paham maknanya, tapi perlu mentadabburinya.
Jadi para ulama kita mengatakan tadabbur itu asalnya itu dari kata dabr atau dubur, artinya belakang. Belakang ya. Dubur syai' khilaful qubul. Artinya kalau di belakang itu namanya dubur, di depan itu namanya qubul. Nah, ya. Jadi ada qubul, ada dubur. Ini Ustaz agak lain ini masalahnya ini kan itu. Ini menurut bahasa. Di depan itu ya, itu namanya qubul. Al-amam itu di depan. Kalau tadabbur itu di belakang. Maknanya itu nanti akan kita temukan. Apa itu? Kalau kita membaca Al-Quran, sudah kita baca, kita pahami maknanya, yang dijelaskan oleh para mufassir, kita ambil intisari apa maksud dari ayat ini, kan begitu? Apa maksud dari ayat ini? Intisari itulah yang menjadi kata kunci pada tadabbur. Kalau tafsir kan hanya memahami lafal, ibarah, redaksi itu, kalimah itu, kalam itu. Tapi kalau tadabbur, mengambil intisarinya, dan akhirnya nanti akan kita lihat nanti penjelasan para ulama, endingnya itu apa? Iya kan? Al-amalu, yaitu mengamalkan. Tidaklah seseorang dikatakan telah mentadabburi Al-Quran kalau dia tidak mengamalkannya. Kenapa? Karena tuntutan dari tadabbur itu sendiri adalah al-amal. Muqtabal amal. Itu tuntutan akhir dari tadabbur. Oleh sebab itulah maka kalau seseorang membaca Al-Quran, ya, belum tentu merubah perilakunya. Belum tentu merubah akhlaknya. Seseorang membaca tafsir, dia hanya paham apa tunjukan ayat itu. Belum tentu bisa merubah keadaannya. Belum tentu bisa merubah akhlaknya, adabnya, perilakunya, belum tentu bisa. Tapi ketika dia sudah mentadabburi, yang membaca itu tidak saja al-aqlunya, tapi membaca itu al-qalbunya. Hati turut dalam pembacaan itu, larut dalam makna ayat. Jadi tidak membacanya maknanya saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kan begitu kan? Tapi kalau hanya membaca secara kognisi saja, secara akliyah saja, maka hanya memuaskan logikanya. Tapi kalau ikut membaca hati, artinya apa? Dia tanda petik masuk ke dalam informasi ayat itu. Disambungnya dengan batinnya ayat itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Dibacanya alif lam itu adalah alif lam istighraqil jinsi. Menghabis segala jenis puji itu hanya milik Allah. Manusia sebenarnya tidak berhak mendapatkan puji hakiki itu. Hakikat dipuji itu adalah Allah. Puji Allah kepada makhluk sekalipun sesungguhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk itu. Paham makna dalam tafsir? Iya kan? Alhamdulillahi milik Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, Rabbil Alamin. Artinya apa di sini Rabb itu? Ya makna rububiyah. Allah yang menciptakan semua alam ini. Semua alam ini. Al-alamin pakai alif lam. Menunjukkan apa? Semua alam, alam dunia, alam akhirat, alam manusia, alam jin, kalau kita katakan kategorisasi seperti itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dia Khaliq. Kemudian kita pahami dalam tafsir juga, dia Malik. Dia yang menciptanya. Kemudian dia Mudabbir. Dia yang mengatur segalanya. Itu baru tingkat pemahaman. Kalau kita membacanya sebatas itu. Tapi kalau kita hadir,
Menghadirkan hati kita membaca Al-Quran itu, kita ambil, kita resapi. Dengan kesadaran kita ambil intisarinya, baru kita sadar. Maka, aku ini nggak layak lah dipuji. Kan begitu kan? Karena banyak orang gila dipuji. Iya kan? Banyak nggak orang gila dipuji? Ayo, coba lihat dia berani membayar orang mahal-mahal ya agar dia dipuji kan begitu kan? Iya, disanjung-sanjung kan begitu. Nggak layak lah. Ketika dia membaca ayat itu maka dia sadar, aku ini nggak berhak sebenarnya dipuji. Hanya kalau begitu jangan lagi istilah kita tanda petik ya, suka dipuji kan begitu ya, suka dipuji oleh orang. Jadi hati ikut membaca di situ, dia ambil kesimpulan, aku ini adalah makhluk yang hina. Akhirnya muncullah sifat tawadhu dan sifat-sifat kebaikan yang lain. Itu ketika dia mentadabbur dan dia amalkan, maka disitulah muqtada, ya. Muqtada tadabbur itu adalah padahal itu. Konteksnya di situ apa? Mengamalkannya, mentadabburi. Jadi at-tafkiru fi duburil umur yuqal ya, tadabbartul amra. Misalnya begitu ya. Seorang itu berpikir tentang akhir dari sesuatu itu. Apa akhirnya kan begitu? Apa kesimpulannya? Apa endingnya kan begitu? Kemana arah tujuannya? Ya. Muqtadal halnya. Kemana sebenarnya? Itu diperolehnya. Itulah orang yang mentadabburi Al-Quran. Dapatnya mutiara dari ayat yang dibacanya. Kemudian dia amalkan. Ya. Oleh sebab itulah, maka saya menginginkan kita jangan tafsir dulu, kan begitu kan? Jangan dulu bahas tafsir. Kita pahami dulu, kita dudukkan dulu. Ya. Kita samakan persepsi kita. Apa tujuan kita membaca tafsir itu? Apakah hanya untuk memahami Al-Quran? Karena banyak orang yang sudah lama mengaji, tapi tak merubah perilakunya. Banyak nggak? Banyak sekali. Sekarang ada kajian duduk dia, sering ada kajian duduk dia. Iya kan? Tapi nggak ada yang berubah dari dia. Maksudnya berubah ke arah yang lebih bagus. Iya kan? Marahnya jalan terus, emosionalnya jalan terus, nipunya jalan terus, dustanya jalan terus. Iya kan? Kemudian begitu juga relasi sosialnya buruk terus. Iya. Istrinya habis dipukulinya. Iya kan? Kalau dia punya istri. Iya kan? Atau sebaliknya istri pula yang mukul suaminya kan begitu. Iya kan? Sering haji, tapi nggak ada perubahan. Kenapa? Dia baru pada batas itu. Oleh sebab itulah makanya ikhwah, kita nggak bisa pada level hanya mempelajari tafsir. Makanya Allah dalam Al-Quran memerintahkan kita apa? Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyudabbaru ayatih. Itu kitab. Anzalnahu ilaika, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, dibarakahi. Dibarakahi. Apa arti dibarakahi di situ? Ziyadatul khair. Terus bertambah kebaikan, itu barakah itu. Ilmu yang barakah, satu ilmu yang kita pelajari ini menuntut ilmu yang berikutnya. Kalau dia ngaji dari duduk dia, dengan takdir Allah dia duduk. Kajian berikutnya datang dia, bukan tak datang. Kalau nggak datang dia, nggak ada uzurnya, itu nggak barokah ilmu yang dipelajari. Tapi kalau dia ingin terus menambah ilmu itu barokah dari sisi itunya. Barokah berikutnya apa? Dia amalkan ilmu itu. Dia amalkan Al-Quran itu. Kalau sudah dia hafal misalnya satu surah, dia ingin lagi menghafal surah berikutnya. Itu barokah itu. Itu barokah itu. Dia mempelajari Al-Quran itu. Begitu juga ketika dia ikhwah sudah menghafal ayat itu, bertambah keinginannya memahami, itu barokah itu. Setelah memahami dia mentadabbur, itu barokah itu. Dan endingnya tadi apa? Mengamalkan ayat itu. Itu barokah ilmunya. Kemudian nanti ketika dia sudah memahami, sudah paham, sudah diamalkannya, sudah duduk keilmuannya, sudah mumpuni keilmuan itu diajarkan, itu barokah itu.
Karena banyak juga orang ditumpuknya ilmu banyak-banyak, kan begitu? Tapi hanya untuk dia saja. Iya kan? Tidak ada bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu kurang barokah. Itu. Mungkin barokah untuk diri sendiri, tapi ilmunya itu tak berkembang untuk orang lain. Mengajak orang yang ngaji pun payah lisannya. Iya kan? Meng-SMS kawan aja pun payah tangannya untuk meramaikan kajian. Iya, asogan awak lah. Iya kan, atas sibuk pula dia. Ya ketahuilah setan. Dikasih ini kan. Coba kita semangat semua. Ustadznya semangat untuk mengajarkan, madu'onya semangat untuk belajar dan mengintisharkan. Iya kan? Kan Ustadz udah pakai YouTube kan gitu ya. Nggak bisa itu aja. Kalau YouTube aja nggak bisa. Dia kalau nggak datang ke majelis ilmu, payah barokah ilmunya itu. Iya kan? Karena nggak ada pula mengaji di YouTube. Datang malaikat menaungi sayap-sayap, nggak ada itu. Yang ada di majelis ilmu. Iya kan? Untuk informasi bisa lah. Iya kan? Tapi jangan ini menggeser tradisi para ulama, tradisi kaum muslimin. Apa itu? Bermajelis. Bermajelis. Karena begini, saya juga ada mengatakan, ada yang menelpon saya, Ustaz, katanya. Siapa? Saya nggak jelas nama itu siapa orangnya ya. Jadi katanya, saya bermasalah ini, Ustaz. Kenapa bermasalah? Dia di antara keluarganya, yaitu, ada yang sudah terpapar kajian dari YouTube itu, ini kajian orang-orang liberal. Udah tua. Ya mertua kan sudah tua itu kan. Namanya udah mertua kan begitu, sudah tua. Iya kan? Terpapar kajian itu sampai dia sekarang nggak mau lagi sholat. Kan begitu. Bagaimana itu Ustaz? Waduh, saya bilang. Nah inilah kalau mengaji, tak mengikuti sunnah Nabi. Bagaimana tradisi kaum muslimin, para ulama itu talaqi duduk. Siapa yang orang alim hanya disebabkan media sosial ini? Alim dalam pengertian faqih. Ya, mungkin dia cerdas ya tengok ya YouTube sana, tengok YouTube sini, tengok YouTube sana. Tapi dia nggak telaah kitab, nggak duduk di majelis. Ya. Apakah yang makan barokah? Sukar ya. Kecuali Allah berkehendak lain. Karena tradisi para ulama itu duduk di sini, dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Dibanggakan Allah kepada makhluk-makhluknya yang ada di langit. Dimintakan oleh makhluk-makhluk Allah sehingga ikan di laut pun mendoakan keampunan bagi orang-orang yang bermajelis ilmu. Itu nggak dapatnya itu. Iya kan? Nggak dapat. Baru dulu tempat tidur. Kalau gitu kan. Iya. Padahal dalam majelis ilmu sendiri ada adab-adab yang tidak. Ada adab-adabnya. Kenapa diajarkan adab? Supaya barokah ilmu itu. Supaya barokah ilmu itu. Karena banyak orang yang alim tak barokah ilmunya. Ilmu itu membawa dia menjadi apa? Berperilaku juhala. Itu juhala apa? Orang jahil. Iya kan? Ilmunya banyak. Tapi perilakunya tidak seperti orang yang berilmu. Tidak mengamalkan ilmu. Ada orang yang menggunakan ilmu itu apa? Untuk menipu orang. Membodoh-bodohi orang. Membodoh-bodohi orang ilmunya. Ada orang menggunakan ilmunya itu untuk dunianya. Menarik dunia saja. Iya kan? Jadi labelisasi agama itu pada dirinya. Bukan lillahi ta'ala, bukan untuk memajukan Islam, bukan untuk mengembangkan keilmuan, tapi apa? Untuk mencari simpati orang. Agar produknya laku. Iya kan? KBIH-nya laku. Dan seterusnya kan begitu. Jadi ada yang seperti itu ya, wah. Kemungkinan ada. Wallahu ta'ala alam bisawab kan. Bahkan kita melihat ada yang menipu kan. Ada yang menipu. Jadi oleh sebab kenapa? Karena ilmu itu tidak barokah. Ilmu itu tidak barokah. Dan juga itu berhubungan nanti tentang adab-adab menuntut ilmu. Termasuk di situ kewajiban untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mubarakun liyudabbaru ayatihi. Allah turunkan Al-Qur'an itu
kepadamu wahai Muhammad itu dibarokahi Allah. Untuk apa? Agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Apa arti situ? Ittiba'uhu wal 'amalu bi'ilmihi. Ya. Ittiba'uhu wal 'amalu bi'ilmihi. Yaitu untuk mengikut Al-Qur'an itu dan mengamalkan dengan ilmu yang Allah turunkan, yang karuniakan itu. Itu artinya tadabbur. Oleh sebab itulah maka tadabbur itu tidak saja seseorang itu memahami, mengambil intisari dari ayat, tapi juga ikut mengamalkannya. Kemudian ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga melihat di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yatlunahu haqqa tilawatih. Misalnya Allah berfirman, yatlunahu haqqa tilawatih. Kapan itu baru bisa kita peroleh? Yatlunahu haqqa tilawatih, kalau secara literal kita baca, mereka membacanya, betul-betul membacanya. Tapi makna yang sesungguhnya apa di situ? Ya'maluna bihi haqqa amalihi. Kata para ulama, mufassir, ya'maluna bihi haqqa amalihi. Ittiba' di situ ya, yatlunahu artinya ittiba'uhu, yaitu mengikut Al-Qur'an. Artinya apa sih mengikut Al-Qur'an? Apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu dia ikut. Maka para ulama mengatakan ya'maluna bihi, dia mengamalkannya haqqa amali, betul-betul dia amalkan itu. Insyaallah akan kita bahas nanti ya dalam penjelasan-penjelasan ini. Baik ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu makna tadabbur. Secara singkat ya. Secara singkat, tadabbur itu pada level yang lebih tinggi daripada hanya sekedar kita membaca Al-Qur'an, kita menafsirkan Al-Quran dengan membaca kitab-kitab tafsir, ya. Tapi tadabbur itu adalah pada level mengambil intisari, membaca dengan hati, ikut hati membaca ayat-ayat Allah itu, dan endingnya apa tadi? Iya, mengamalkan Al-Quran itu. Makanya nanti kita mentadabburi ayat Allah ini, kita baca di tafsir Al-Qayyim insyaAllah. InsyaAllah, semoga Allah memudahkan. Tafsir Al-Qayyim akan kita baca. Apa yang kita pelajari, mari sama-sama kita amalkan. Para sahabat Nabi, apa yang dilakukan oleh Utsman ibnu Affan, ibnu Mas'ud, apa yang mereka lakukan? Mereka belajar membaca Al-Quran. Mereka dengarkan, dibacakan oleh Nabi SAW. Kemudian, mereka pahami. Mereka pahami ayat-ayat Allah itu. Kemudian, apakah mereka langsung menghafalnya? Tidak, mereka tadabbur. Mereka amalkan ayat itu. Barulah mereka menambah pada ayat berikut. Sanggup enggak itu? Hah? Payah Ustaz ya. Ustaz dah duluan kira begitu ya. Harus bisa. Karena memang itulah Al-Quran mau diturunkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyudabbaru ayatihi. Karena itu kitab itu Allah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, itu dibarakahi itu. Mau dapat barokah tidak? Siapa yang tak mau dapat barokah kan gitu? Syaratnya apa? Tadabbur Al-Qur'an. Apa tadi ending dari tadabbur itu? Mengamalkan. Maka nanti kita baca surah Al-Fatihah. Kita awal nanti membahas dari surah Al-Fatihah. Akan dijelaskan luar biasa oleh Ibnu Qayyim dalam tafsir Al-Qayyim itu. Luar biasa sekali. Nanti kenapa kadang-kadang dia terlalu berlarut-larut menjelaskan di situ, ya kan? Kita ambil intisarinya nanti, kita amalkan. Ya. Karena begitu para sahabat begitu. Mereka tidak menambah hafalannya kecuali sudah mereka amalkan ayat itu, baru tambah hafalan berikut. Kita kan tidak sekarang kan begini kan, hafal Al-Quran 2 tahun dulu selesai, iya kan? Tak tahu maknanya, tak tahu tafsirnya, jauhlah dari tadabbur. Ya. Ya baguslah untuk anak-anak kita, baguslah itu ya, menghafal Quran dulu ya. Nanti pada usia berikutnya baru belajar tafsirnya kan begitu ya. Usia berikutnya baru mentadabburi. Ya. Tapi jangan berhenti pada menghafal Al-Quran saja. Ini kadang-kadang Al-Qurannya pun tak dimurajaah. Keluar dia dari pondok,
keluar juga dari Al-Quran. Bayangkan itu. Antum, kalau antum keluar dari pondok itu, keluar dari pondok, udah tahfiz, hafal 10 juz, hafal 20 juz, hafal 30 juz. Lalu, keluar dari pondok, antum keluar juga dari menghafal Quran, itu ilmu antum tidak dibarakahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dibarakahi oleh Allah. Mungkin salah niat mau menghafal Quran itu dulu. Salah niat. Sesuatu yang menjauhkan kita dari Al-Quran itu sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun antum belajar kemana, akhirnya Al-Quran tinggal, dilupakan Al-Quran itu, tidak lagi bermuamalah dengan Al-Quran, apa antum menjadi bagus atau menjadi buruk? Menjadi buruk, ya ikhwah. Artinya apa? Sesuatu yang Anda lakukan hari ini, itu satu yang bukan yang bagus. Tidak dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali ada uzur-uzur syar'i, dia sakit dan sebagainya. Oleh sebab itulah ikhwah, ya, jangan ambisi kita pada sesuatu hingga meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan ayat Allah. Ambisi kita untuk dunia ini, untuk mendapatkan kedudukan, gelar-gelar tertentu, akhirnya Al-Quran kita tinggalkan. Tidak lagi bermuamalah dengan Al-Quran, tidak lagi menghafal Al-Quran, tidak lagi murajaah kepada Al-Quranul Karim, sesungguhnya kita sedang dijauhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi para penghafal Quran. Ya. Antum menghafal semua kan? Menghafal kan? Menghafal kan? Iya, harus ditambah hafalan tuh. Karena tingkat kita di akhirat nanti itu sesuai dengan hafalan kita. Sesuai dengan hafalan kita. Antum mau pada level apa nanti di akhirat? Mau diserambi surga aja? Gitu. Enggak lah, hafal lah. Semampu kita. Ayat-ayat pendek misalnya kan. Mampu satu hari satu halaman, silakan. Kalau tak mampu 2 halaman. Iya kan? Membaca, menghafalnya mungkin hanya 1 ayat. Iya kan? Hafalnya 1 ayat. Apa lagi besok? Iya. Jadi hilang, tangkap lagi, hilang, tangkap. Memang kalau semakin tua kita mungkin payah kita menghafal. Karena rambut-rambut saraf itu udah berlemahan, berputusan, memati sudah sebagian. Makanya udah tua kita, payah menghafal itu wajar, itu alami itu. Iya, kenapa semakin tua? Kenapa orang pikun di masa tua? Karena itu udah berputusan semua kan begitu. Ya. Bahasa kita, bahasa kampung berputusan kan begitu ya kan. Jadi saraf-saraf kita itu lagi banyak yang sudah mati, tidak aktif lagi ya kan, merangkai, mengikat informasi itu. Oleh sebab itulah maka supaya jangan pikun kita, hafal Quran. Seberapa mampu kita? Lupa hafal lagi. Lupa hafal lagi. Memang begitu. Karena kita ini kadang-kadang ada orang yang memang kuat hafalannya, ada memang yang tidak. Iya kan? Kalau disuruh dia mencangkul, jangan tanya. 1 hari 1 rantai siap bagi dia. Iya kan? Tapi suruh menghafal, 1 ayat pun pas 1 hari. Iya kan? Dapat di ujung hilang di pangkal. Ada begitu bang. Tapi jangan berhentian tuh. Allah akan melihat juhudnya kita, juhdinya kita, kesungguhan kita itu. Baik, kita azan dulu ya. Ada waktu ya? Iya. Azan dulu kita sebentar ya, kita nanti sekitar 10 menit lagi. Silakan.
Ya, kita sambung sekali lagi Pak ya. Baik, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala pada orang yang tidak mentadabburi Al-Qur'an. Afala yatadabbarul Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an atau hati mereka telah terkunci? Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Itu disebabkan apa? Hati mereka tertutup terhadap Al-Quranul Karim. Maukah kita seperti apa yang dijelaskan oleh surah Muhammad ayat 34 ini? Ayat 24. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Hati mereka itu terkunci. Mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran. Begini ikhwah. Mungkin ada rasa gamang bagi sebagian orang. Ustadz, kalau kita belajar Al-Quran, kita membaca tafsirnya, kita mentadabburinya, lalu kita amalkan, akan terjadi perubahan yang drastis dalam hidup. Iya, memang. Tapi perubahan yang akan menghantarkan pada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini perlu syaja'ah, ikhwah. Perlu syaja'ah. Perlu keberanian. Kalau nggak ada keberanian, kita tetap berada pada status quo. Tidak ada perubahan. Itu tadi. Betapa banyak orang yang sudah ngaji tapi tidak merubah akhlaknya. Kenapa? Karena dia tidak berani untuk merubahnya. Dia tidak memiliki sifat syaja'ah. Sifat keberanian itu. Dan hanya tidak semua orang Allah berikan sifat syaja'ah itu. Hanya orang-orang tertentu yang Allah kehendaki. Yang Allah ingin tunjukkan kepadanya jalan kebenaran, akhirnya istiqamah di atas kebenaran itu. Dia syaja'ah. Dia berani mengambil keputusan. Dia berani mengambil sikap. Tapi keputusan dan sikap yang disinari oleh hidayah Allah. Oleh wahyu Allah.
Konsekuensi, pasti ada konsekuensi. Kalau kita mempertahankan itu, pasti ada. Tapi endingnya itu insya Allah akan cemerlang, akan membahagiakan kita. Akhirnya di situ. Coba antum hidup di sekeliling sesuatu yang antum tidak sukai, senangi. Antum berpura-pura dalam hidup. Antum nggak berani mengambil sikap. Enak hidup dalam kepura-puraan. Itu sifat nifaq. Tertekan batin. Apa yang harus Anda lakukan? Kita lakukan. Ambil sikap memang. Kalau Al-Quran mengatakan seperti ini, dijelaskan oleh hadis Nabi, sudah jelas, sudah sarih di situ. Inilah kebenaran itu, maka ambil itu. Itu tadi sifat syaja'ah di dalam hidup. Syaja'ah. Kita ambil jalan mana? Jalan yang sesuai dengan hidayah Allah. Hari ini mungkin onak dan duri banyak. Batu terjal. Tapi akhirnya kita akan sampai pada taman yang indah. Taman yang indah itu di mana? Di sini. Di hati kita. Gelombang kehidupan itu terus fluktuatif. Tapi kita bisa menikmati kehidupan. Karena kita merasa dekat dengan Allah. Karena kita berada di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya harapan tentang masa depan. Apa harapan seorang yang beriman kepada Allah? Surganya Allah. Dia rindu kepada Rabb-Nya. Dia ingin melihat wajah Rabb pencipta semesta ini. Tapi kalau kita tidak berani mentadabburi Al-Quran, saya nggak berani. Itu berat Ustaz, katanya begitu kan. Usahalah tadabbur kitab tafsir aja Ustaz, kan gitu kan. Tadabburannya nggak berani dia. Coba bayangkan antum itu. Ya. Ada orang yang begitu. Ya. Berat lah mengamalkannya Ustaz. Kita aja baru memulai. Kan begitu ya. Kita baru memulai, udah harus melakukan sesuatu yang perubahan drastis dalam hidup. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajarlah kepada para sahabat. Baca tarikh itu. Bagaimana para sahabat ketika wahyu Allah datang, maka iman mereka bertambah. Turun lagi ayat, bertambah iman mereka. Karena bertambah amal mereka, bertambah keyakinan mereka. Semakin kukuh sikap mereka. Semakin kukuh sikap mereka ya. Baik, sampai di sini kaji kita ya. Tapi intinya adalah bahwa kaji kita ke depan, insya Allah kita akan membaca kitab tafsir Al-Qayyim, ya. Dan kita tidak berhenti pada tafsir. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memudahkan kita untuk bisa mentadabburi Al-Quran itu, mengambil intisari ayat-ayat itu, kemudian endingnya adalah muqtadal amal, yaitu mengamalkan ayat-ayat Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya, semoga kaji kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan ini jadi muqaddimah, akhirnya ini jadi penutup. Iya kan? Mungkin dari ustadznya sendiri nampaknya nggak ada semangat kan begitu ya, udahlah gitu kan. Kalau semangat kita lanjutkan ya, insyaallah. Kalau tidak maka tidak. Dan jangan berkurang anggotanya, bertambah boleh. Ya, kecuali ada uzur syar'i. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.